Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Semua karena kasih sayang Tuhan dalam kita, sehingga di hari ini, hari Minggu yang indah-indah, hari Minggu yang Tuhan jadikan, kita boleh berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah, adik-adik dari kolom 1 sampai kolom 18, Encik Wina harap semua dalam tubuh sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, dan adik-adik siap untuk beribadah. Hari ini adalah hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan dengan nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Jadi, kita akan mengisi hari ini dengan memuliakan nama Tuhan. Siap adik-adik untuk memuji nama Tuhan dan beribadah bersama-sama? Nah, Encik Wina harap adik-adik duduk dengan manis, panggil mama dan papa, atau oma opa, kakak adik untuk bersama-sama beribadah. Walaupun kita masih beribadah lewat online, namun Tuhan Yesus sayang kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia, itu hari Tuhanku. Siap? Siap encik-encik kita memuji Tuhan? Oke, mari adik-adik kita memuji Tuhan. Encik undang berdiri semua. Adik-adik, kita akan berdoa dengan doa pembukaan. Mari semua adik-adik sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, dan biarlah semua pikiran adik-adik tertuju kepada doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat anak-anak, Tuhan Yesus sayang semua anak-anak. Kami bersyukur, berterima kasih di hari Minggu yang indah ini, di hari Minggu pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua untuk beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, baik adik-adik di rumah maupun encik-encik di gereja. Tuhan Yesus berkati, sehingga Kristus hadir di tengah-tengah kami lewat Roh-Mu yang kudus yang Tuhan berikan buat kami semua orang percaya. Biarlah Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan di hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami di hari Minggu ini ke dalam tangan perlindungan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
shine through the windows. My God loves me. My God loves you. And all the wonder I see, the rainbow shine through the windows. My God loves you. Tweet, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Tweet, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang lari benarkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Haleluya. Angkat suaramu, gunakan mulutmu untuk puji Tuhan. Haleluya. Angkat kakimu, gunakan tubuhmu untuk puji Tuhan. Mari memuji Tuhan, tinggalkan Dia, karena Dia Yesus, Allah yang hebat. Mari sembah Tuhan, agungkan Dia, karena Dia Yesus, Allah yang dahsyat. Karena Dia Yesus, Allah yang dahsyat. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Pendeta Magrita Tanggal Dalos MTOL. Sebelum itu, Encik Wina undang kita untuk menyanyi lagu memuji Tuhan dengan judul Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, silakan duduk dengan manis, siapkan Alkitab dan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari adik-adik kita akan berdoa untuk kita membaca Alkitab dan kita mendengarkan cerita tentang Alkitab ini yang berbicara tentang Tulah ke-10. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali boleh beribadah saat ini. Kami akan dengarkan cerita tentang Alkitab. Tuhan Yesus tolong supaya kami anak-anak yang sedang beribadah di rumah bersama-sama dengan CNC Sekolah Minggu memperoleh sukacita dan berkat karena firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Encik Pendeta Rita mau buka masker. Adik-adik biar di rumahnya enggak perlu masker toh, tapi Encik Pendeta Rita mesti buka masker dulu ya. Adik-adik mari kita buka Alkitab. Kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal 12 mulai ayat 29 sampai ayat 42. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu dan orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing, dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga bagiku. Orang Mesir yang mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dan negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dan kainnya di atas bahunya.
Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa dan meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah mereka orang Israel dari Raamses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga orang banyak dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar dan tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun temurun untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab bagi adik-adik dan kita semua pada hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, halo, apa kabar adik-adik? Ibu Pendeta, Encik Pendeta Rita senang sekali boleh menyapa adik-adik yang sedang beribadah di rumah. Berapa minggu ini adik-adik ada mendengarkan cerita Alkitab, bukan? Cerita tentang Tuhan yang menghukum orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan kasih tulah. Ada berapa tulah adik-adik? Berapa adik-adik? Ya, ada 10 tulah. Tulah pertama apa? Apa? Air menjadi darah. Tulah kedua apa? Ya? Katak. Siapa so pernah lihat katak? Siapa so pernah lihat katak? Lihat di mana? Lihat di mana itu katak? Di televisi. Bagaimana katak peba jalan? Ayo adik-adik coba berdiri. Adik-adik yang lagi duduk berdiri. Bagaimana cara katak berjalan? Ayo, ya. Berlompat. Ya. Bunyi katak bagaimana? Encik Penatua, bunyi katak bagaimana? Pekak, tumpekak, atau ayah begitu. Tulah ketiga apa? Ya, nyamuk. Siapa yang so pernah digigit nyamuk?
Siapa pernah digigit nyamuk? Kalau Encik Pendeta Rita, aduh, susah lalu digigit nyamuk. Ada kalau digigit nyamuk bagaimana? Enak? Tidak. Rasanya apa? Gatal. Tapi ada nyamuk yang menyebabkan itu demam berdarah. Jadi hati-hati nih adik-adik, bersih-bersih itu rumah. Bilang Pak Mama, bilang Pak Papa, bersih-bersih itu rumah supaya tidak ada nyamuk demam berdarah. Toh? Supaya adik-adik sehat. Tulah ke berapa lagi? Tulah keempat. Apa itu? Lalat pikat. Orang Manado bilang itu lalat apa? Itu jabatera. Orang Manado bilang lalat itu lalar. Lalar suka tempat bersih atau kotor? Kotor. Jadi kalau orang rumah kotor banyak lalat itu. Adik-adik supaya sehat selalu, supaya tidak ada lalat di rumah harus bersih ya. Tapi adik-adik sampai suka bantu mama kerja di rumah bersih-bersih. Atau adik-adik cuma main gadget. Mama jatuh kerja, torang nyanda. Kasihan ketutu mama. Bantu deh adik-adik. Adik-adik pinter toh? Ya. Lalat apa lagi? Lalat apa lagi? Tulah apa lagi? Tulah ke berapa? Tulah ke 5 apa? Penyakit sampar. Ada yang pernah dapat sakit sampar? Nenek bagus itu. Nenek bagus itu. Itu yang Tuhan kasih. Pak orang-orang yang nyendak sayang Pak Tuhan, nyendak dengar Pak Tuhan. Apalagi keenam bara, ketujuh hujan es, baru belalang, baru gelap gulita. Gelap, kalau gelap gulita berarti gelap sekali, gelap, semua gelap. Kalau adik-adik siapa pernah rasa itu gelap? Ada yang pernah lihat gelap? Kalau mati lampu, kalau Manado ini mati lampu semua berarti gelap gulita itu. Dan yang terakhir apa? Kematian anak sulung. Anak sulung itu tuh bagaimana? Siapa yang anak pertama di rumah? Angkat tangan adik-adik. Yang anak pertama angkat tangan. Ada? Halo? Mana ini anak pertama? Ya, pintar sekali. Anak pertama, ini Alkitab ada cerita, tulah ke-10, semua itu anak sulung mati. Semua, bukan cuma orang, bukan cuma anak sulung orang, dan semua binatang juga mati. Itu yang pertama. Mengerikan Kang. Kalau ada kematian, apa kalau adik-adik pernah lihat ada kematian? Pernah hadir di duka? Kalau adik-adik ada lihat itu orang berduka, kira-kira adik-adik rasa bagaimana? Senang. Atau bagaimana? Menangis. Bagaimana menangis? Bagaimana menangis? Coba kasih tunjuk menangis. Begitu. Tapi ini waktu kematian anak sulung bukan cuma rupa menangis karena ada maraju, nyanda. Dorang meratap. Bagaimana itu meratap? Menangis sekali. Lama sekali menangis. Sampai habis dorang pe air mata, dorang masih menangis. Itu sedih sekali.
Sedih sekali. Itu mulai yang meninggal siapa? Itu Firaun pe anak. Siapa itu Firaun? Ya, itu yang berkuasa di Mesir, yang ada yang ada tekan itu orang-orang Israel. Berapa lama orang Israel ada di Mesir? 430 tahun. Itu lama atau nyandak lama? Lama sekali. Lama sekali. Tuhan sok kasih ingat itu Firaun. Kalau boleh kasih pulang jo ini Israel, orang Israel pulang jo, kasih balik jo pada orang petampa. Tapi ini Firaun keras kepala. Dia nih mau dengar. Tuhan sok kasih ingat melalui tula-tula. Dia nih mau dengar terakhir tula ke-10. Kematian anak sulung termasuk ini Firaun pe anak sulung meninggal. Sedih sekali. Dan waktu itu Firaun pe anak meninggal, apa dia bikin? Hei pasukan, sini. Pasukan datang. Siap. Adik-adik, ayo mana ini laki-laki? Siapa mau jadi polisi? Siapa mau jadi tentara? Kalau mau jadi polisi atau tentara, jangan mesti kuat-kuat, ya. Adik Noel mesti lagi siap. Baiknya itu pasukan itu gagah berani toh. Kalau adik-adik jaga lihat itu pasukan itu tentara atau polisi gagah berani toh, berani. Ini Firaun panggil pada orang, pasukan siap. Dah, orang datang. Siap Firaun. Firaun dong. Dia perintah. Panggil itu Musa dan Harun. Siapa itu Musa dan Harun? Siapa Musa dan Harun? Itu kakak beradik ya. Itu pemimpin Israel yang ada di Mesir. Panggil mereka berdua. Datang menghadap. Nah, mereka cari itu di mana itu Musa, cari itu Firaun di mana. Lalu mereka dapat itu Musa dan Harun datang menghadap kepada Firaun. Apa Firaun bilang? Sekarang saya perintahkan keluar dari Mesir, bawa semua kamu punya harta benda. Karena saya sedih, semua anak sulung di negeri saya ini sudah meninggal. Saya sudah mendengar ratap tangis semua bangsaku, bangsa Mesir ini. Sekarang saya izinkan umat Israel keluar dari Mesir. Bawa semua barang-barang, kambing, domba, harta dan benda dan seterusnya. Lalu mereka diberikan juga belas kasih. Firaun kasih emas pada orang, kasih makanan supaya ada bekal di dalam perjalanan, ya. Itu kematian seluruh anak sulung. Tapi adik-adik ada yang menarik, ya, ada. Apa? Itu anak sulung orang Israel tidak mati. Tidak meninggal. Apa adik-adik? Anak sulung orang Israel tidak meninggal. Mengapa? Mengapa dia tidak meninggal? Karena waktu malam ada Tuhan akan membunuh anak-anak sulung. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan perintahkan itu malaikat. Bilang pak umat Tuhan, itu dorang pe pintu rumah taruh akan tanda darah. Darah dari anak domba yang disembelih. Taruh di palang di pintu rumah supaya waktu malaikat maut bajalang mau cari itu anak-anak sulung, dorang lihat ada tanda darah di pintu
pintu rumah orang-orang Israel, dorang cuma lewat. Jadi semua yang ada tanda darah di pintu rumah orang Israel, malaikat maut ini cuma lewat. Tapi rumah-rumah yang tidak ada tanda darah anak domba, malaikat datang, malaikat bunuh pada orang, mati. Tapi Tuhan sayang ini, Tuhan pe umat. Itu orang Israel pe rumah, nyanda ada kematian. Itu anak-anak sulung orang Israel, nyanda ada kematian. Nyanda ada ratap tangis di rumah orang Israel. Mengapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Tapi di rumah-rumah yang lain, tuh anak ada sementara bermain, lari-lari, tiba-tiba tek, langsung mati. Itu anjing ada sayang-sayang, dogi atau apa DP nama itu anjing-anjing. Adik-adik pe anjing nama apa adik-adik? Apa adik-adik pe nama anjing? Adik Olvi pe nama anjing apa? Ya? Scoopy. Kalau itu Scoopy lahir pertama, biar orang ada sayang-sayang. Waktu itu kalau malaikat maut datang, tiba-tiba tak, mati. Karena Tuhan sementara menghukum itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi di seluruh tanah Mesir kedengaran ratap tangis. Mereka meratap, menangis terseduh-seduh. Bagaimana menangis? Itu kalau meratap. Oh Tuhan, itu kalau meratap. Kalau cuma mau menangis karena mau minta doi, coba bagi itu bukan meratap. Nyandak terlalu susah, nyandak terlalu sedih. Mari itu orang-orang Mesir yang anak sulungnya mati, meninggal, sedih sekali kesiang. Tapi sekali lagi ada ingatan tuh cerita, tuh orang Israel pe anak sulung, dorang selamat. Karena apa? Ada taruh akan tanda darah di palang pintu. Itu tanda darah anak domba. Adik-adik, torang sekarang samantara rayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus keberapa? Hari ini Minggu Sengsara keberapa? Keenam. Tuhan, torang ingat tuh Tuhan Yesus ada datang di dalam dunia. Dia jadi kurban untuk pengampunan dosa. Kalau dulu di perjanjian lama supaya mau selamat dari kematian anak sulung itu tiang palang rumah atau pintu rumah taruh akan tanda darah anak domba kecil itu yang binatang. Tapi setelah sekarang di perjanjian baru orang belajar suatu Tuhan Yesus itu yang adalah anak domba Allah yang menderita di minggu-minggu sengsara ini. Orang ada dengar cerita Tuhan Yesus dorang marah, dorang fitnah, dorang tola-tola, dorang nimau ke dia, dorang hina, dorang pukul, dorang cambuk, sampai Tuhan Yesus berdarah tercurah supaya kita semua selamat. Jadi Encik Pendeta Rita senang sekali karena adik-adik percaya Tuhan Yesus toh? Percaya? Adik-adik percaya Tuhan Yesus? Coba Encik Pendeta Rita mau tanya. Halo?
Adik-adik, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Ulangi, semangat, semangat. Kalau sementara duduk, badirin Pendeta mau tanya, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Berdiri kau bilang, saya. Oke? Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus ada datang ke dalam dunia. Dia menderita sengsara. Dia disalibkan, darahnya tercurah supaya adik-adik, mama, papa, torang semua yang percaya pada Tuhan Yesus sudah apa? Selamat. Selamat orang. Ya. Kalau orang so selamat bagaimana orang kasih tunjuk tuh kalau orang selamat bagaimana? Misalnya orang so ada tadi ada sakit, sekarang so baik. Kalau orang selamat bagaimana orang? Coba orang kasih ekspresikan tuh selamat. Kalau orang selamat tuh muka bagaimana? Begini atau begini? Bagaimana? Begini? Atau begini? Bagaimana? Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Tuhan, serjabat tangan semua, senyum gembira. Jadi adik-adik mesti gembira-gembira, mesti senang-senang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus so selamatkan patorang semua. Tuhan Yesus sayang sekali Pak adik-adik, sayang sekali. Tuhan Yesus sayang Pak adik-adik, sayang Pak kakak, sayang Pak adik, sayang Pak mama papa, sayang patorang semua. Karena itu adik-adik juga mesti baku-baku sayang, jangan marah-marah itu orang tua, jangan marah-marah itu kakak atau adik, jangan marah-marah itu teman, mesti teman baik-baik, baku-baku sayang, baku-baku bantu. Kalau ada teman yang susah, adik-adik bantu akang bantu akang. Kong adik-adik bantu itu orang tua di rumah. Jangan cuma bapak suruh, jangan tukang basuruh. Mama ambil ini, papa ambil itu. Atau kalau ada orang kerja di rumah, kalau adik-adik ada pembantu, jangan katu semua suruh pada dia. Adik-adik perlu bantu, begitu toh. Adik-adik, kalau Tuhan selamatkan, adik-adik apa yang adik-adik mau baking? Atur adik-adik pe tempat tidur, habis makan, kalau boleh cuci piring, cuci tuh piring sendiri, begitu. Kong rajin berdoa, baca-baca Alkitab, kong hibur-hibur akang itu mama dan papa di rumah. Kalau mama dan papa so lelah, adik-adik tanya, adik boleh bantu Pak Mama? Jangan bikin tambah susah itu mama dan papa. Begitu kalau orang Tuhan Yesus selamatkan, orang mesti bikin itu orang lain pe hidup jadi senang. Ini boleh bikin susah itu orang lain, bikin itu orang lain juga senang sekali. Jadi adik-adik ingat baik-baik itu cerita ini hari tentang Tuhan yang memberikan tulah ke-10 kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu kematian anak sulung jadi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Anak-anak sulung orang Israel terselamatkan karena apa? Ada kasih tanda darah anak domba. Sekarang
torang tahu Tuhan Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang sudah datang ke dalam dunia. Ada selamatkan Pak adik-adik, dengan Pak Enci, pendeta Rita, dengan Pak torang semua. Dan karena itu torang hidup adalah hidup yang selalu bersyukur Pak Tuhan. Ada amin adik-adik? Halo, ada amin? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nah sekarang pendeta mau tanya. Kalau adik-adik ada dengar ini cerita tentang Alkitab, kalau adik-adik ada mengerti bagian tertentu di dalam cerita ini yang bikin adik-adik senang, bikin adik-adik berkesan, chat kemarin tulis chat, nanti enci-enci mau baca, teman-teman mau baca. Gong, ada itu ayat hafalan dang minggu lalu, Kang. Kang, ada tuh adik-adik yang so kasih ayat hafalan, ada tuh, ya, ada. Itu hebat, hebat. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mazmur 105 ayat 5. Adik-adik, sekarang Enci pendeta Rita mau kasih ayat hafalan ya. Siapa suka menghafal ayat hafalan? Pinter, hebat. Ayat hafalan untuk hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 bagian B. 1 Yohanes 1 ayat 7 bagian B. Ya. Baca nih begini. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, itu ayat hafalan ya. Hafal baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Dan adik-adik untuk persembahan ini boleh adik-adik kumpulkan lewat guru-guru sekolah minggu kolom. Dan guru-guru sekolah minggu kolom nanti akan memberikan kepada guru-guru komisi, khususnya Enci Imelda. Dan persembahan ini nanti Enci Imelda akan menyerahkannya ke gereja untuk digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyi lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Berkat yang Kau beri.
Adik-adik, saat ini kita akan berdoa, doa penutup. Untuk itu, Enci undang kita menyanyi lagu Syukur kepada Tuhan dengan judul Bapa, ku datang padamu. Sekarang torang adik-adik semua berdoa. Adik-adik so siap berdoa? Ayo adik-adik, bagaimana kau kalau berdoa? Ya, bagaimana? Duduk yang manis, yang sopan. Torang mau kunci tangan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar cerita Alkitab. Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun yang sedang beribadah saat ini, kami sangat mengasihi Tuhan. Bersama dengan enci-enci yang mendampingi kami, mengajar kami, melatih kami untuk beribadah, untuk menyanyi. Kami sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan berkati orang tua kami, kakak, adik, dan Tuhan berkati lingkungan tempat tinggal kami. Kami mau ikut membantu membersihkan lingkungan kami supaya kami tinggal di tempat yang sehat, tempat yang nyaman. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat membantu juga pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah kami. Tidak hanya bermain saja, tidak hanya belajar saja, tetapi juga ikut membantu membersihkan rumah tempat tinggal kami. Tuhan Yesus, tolong berkati kami yang masih kecil supaya kami bertumbuh, berkembang, menjadi besar, menjadi orang-orang yang dapat berguna, mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik, mengasihi enci-enci sekolah minggu, dan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami dan yang kami jumpai. Tuhan Yesus berkati semua program pelayanan Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu di Jemaat Sion Winangun ini. Kami berdoa untuk Penatua Dr. Olive Waworuntu bersama dengan semua anggota komisi yang ada, guru-guru sekolah minggu yang sangat setia. Mereka tidak mengenal lelah. Tuhan Yesus, kami tahu mereka juga punya pekerjaan di rumah, di kantor, dan dimanapun. Tapi mereka sungguh-sungguh mau memberi diri untuk menolong kami, mendampingi kami agar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan dari guru-guru, enci-enci sekolah minggu yang kami sangat sayang ini. Tuhan Yesus, kami rindu supaya boleh beribadah bersama-sama di gereja atau di Rabu Gembira. Kami rindu teman-teman kami dimanapun mereka ada sekarang. Kami mengingat mereka Tuhan, teman-teman kami di sekolah minggu, teman-teman kami di sekolah, teman-teman bermain kami. Tuhan tolong jaga mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkati kami yang masih sekolah, Tuhan tolong supaya kami menjadi anak yang pintar, yang sehat, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, Tuhan berkati program kerja dan pelayanan Jemaat Gemim Sion Winangun, semua pelayan-pelayan khusus dan seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 18. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati juga pemerintah kami di pusat dan di daerah kami di sini. Ini doa syukur kami Tuhan Yesus, dengarkanlah dalam nama-Mu kami berdoa. Bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Dan hari ini, hari Minggu, kita merayakan Hari Minggu Palma. Kalau di dalam Alkitab, hari Minggu Palma itu adalah hari terakhir, hari di mana Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dengan naik keledai, dan banyak orang memberikan baju-baju di jalan-jalan buat Tuhan Yesus naik juga dengan daun-daun palma, daun-daun palem. Jadi di hari ini banyak anak-anak memuji membesarkan nama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem, anak-anak kecil berkata, Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja yang baru datang. Nah, itu adalah hari Minggu di mana Tuhan Yesus masuk Yerusalem dan Tuhan Yesus siap untuk mati di kayu salib. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan kita yang hebat, Tuhan Yesus yang sayang semua anak-anak, Tuhan Yesus yang rela mati menebus semua dosa-dosa kita, dosa-dosa adik-adik dan enci-enci. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih
kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai adik-adik di rumah dan semua orang yang ada di dalam rumah. Oma, opa, papa, mama, kakak, adik, dan semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk adik-adik. Demikianlah kita sudah beribadah pada hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita tiba pada penutup. Dan terpujilah nama Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua, sehingga ibadah kita pada hari Minggu ini boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan Yesus sayang semua adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi semua adik-adik. Kiranya adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan melakukan apa yang baik. Nah adik-adik, sebelum tutup, encik-encik di sini ada mau kasih nasihat buat adik-adik. Dipersilakan encik-encik. Encik Evi bilang jangan lupa kata hari Jumat Agung dan hari raya Paskah. Encik Melda bilang jangan lupa baca Alkitab. Ada lagi encik? Lupa berdoa, pakai masker. Jangan lupa masker. Rajin Nah cuci adik-adik, tangan. itu masker jangan pernah lupa. Setiap kali adik-adik mau keluar rumah harus pakai masker dan rajin cuci tangan dengan air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu Palma. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom. Shalom.